Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Sri Astuti selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Yang saya banggakan seluruh teman-teman Prodi Akuntansi kelas 3. Saya Ridho Fadliansyah, MPM 2075228, ingin menyampaikan materi pembelajaran mengenai prinsip dan kode etik profesi teknisi akuntansi. Yaitu di materi ini adapun elemen kompetensinya, yaitu yang pertama menjelaskan prinsip teknisi akuntansi, yang kedua yaitu menjelaskan kode etik teknisi akuntansi, yang ketiga menjelaskan pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi atau laporan akuntansi. Itu merupakan elemen kompetensi yang dapat kita capai di materi yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu definisi etika profesi akuntansi. Apa sih definisi dari etika profesi akuntansi tersebut? Yaitu etika profesi akuntansi yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat memahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Itu merupakan definisi etika profesi akuntansi. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan prinsip etika profesi di bidang akuntansi. Yaitu yang pertama memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan. Yang kedua membantu penegakan hukum. Yang ketiga mencegah adanya kecurangan akuntansi. Yang keempat mengajarkan tentang tanggung jawab dan kewajiban moral kepada akuntan dan auditor. Yang terakhir yaitu mengenali masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Jadi itu merupakan fungsi dan tujuan prinsip etika profesi di bidang akuntansi. Selanjutnya yaitu ada yang namanya prinsip teknisi akuntansi. Prinsip teknisi akuntansi itu ada 8. Yang pertama itu perilaku profesional. Jadi setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban yang menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus memenuhi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lainnya, staf, pemberi kerja, dan masyarakat umum. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, akuntan profesional sangat tidak menganjurkan mencemarkan nama baik profesi. Sesuai prinsip etika profesi akuntansi, akuntan wajib mempunyai sikap jujur dan dapat dipercayai sebagai salah satu bagian dari etika dalam profesi akuntansi. Yang kedua yaitu kode etik tanggung jawab profesi akuntansi. Jadi, seorang akuntan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional terhadap semua kegiatan yang melaksanakannya. Anggota memiliki tanggung jawab kepada pemakai jasa mereka dan tanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota demi mengembangkan profesi akuntansi serta memelihara kepercayaan masyarakat. Semua usaha tersebut memerlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Yang ketiga yaitu standar teknis, yaitu setiap kegiatan harus mengikuti standar teknis dan standar profesional yang relevan berdasarkan prinsip etika profesi. Jadi sesuai dengan keahliannya dan dengan kehati-hatiannya, akuntan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional
Yang harus ditaati anggota adalah standar etik profesi akuntan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internal Federation of Accountants, badan pengatur dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Yang keempat yaitu kepentingan publik. Jadi, anggota akuntan profesional berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalnya. Salah satu bagian dari prinsip etika profesi dalam akuntansi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Jadi, profesi akuntansi juga memegang peranan penting di masyarakat. Artinya, arti publik dari profesi akuntan meliputi klien, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai. Investor, dunia bisnis, dan pihak-pihak yang bergantung kepada integritas dan objektivitas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis dengan tertib. Oleh karena itu, seorang akuntan hebat harus selalu bertindak sesuai dengan koridor pelayanan publik untuk menjaga kepercayaan mereka. Yang kelima yaitu integritas. Jadi, untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mengharuskan seseorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerimaan jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Maka dari itu, integritas merupakan salah satu prinsip etika profesi akuntansi paling penting yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang keenam yaitu kode etik kerahasiaan akuntan. Jadi, mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan maupun akuntansi, maka sudah sepatutnya harus mampu memegang prinsip etika kerahasiaan. Prinsip etika kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal-hal seperti mengungkapkan informasi rahasia yang memperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempat akuntan itu bekerja. Yang ketujuh yaitu objektivitas. Jadi setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang memberikan anggotanya. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang kedelapan yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jadi, kompetensi adalah salah satu penjamin mutu dan kualitas layanan dari seorang profesional di bidang jasa. Prinsip etika profesi kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap anggota akuntan untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya yang dibutuhkan untuk menjamin pemberi kerja klien menerima layanan yang profesional dan kompeten. Terus juga bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesionalnya. Etika profesi dalam bidang akuntansi sangat perlu memperhatikan oleh setiap akuntan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini melakukan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang akuntan yang profesional.
Selanjutnya yaitu kode etik teknisi akuntansi, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu prinsip etika. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan dan berlaku bagi seluruh anggota. Yang kedua, aturan etika. Aturan etika disahkan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Yang ketiga, interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya sebagai panduan dalam menerapkan aturan etik tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Selanjutnya yaitu ada standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintah. Yang pertama yaitu aturan etika profesi teknisi akuntansi, definisi atau pengertiannya, yaitu sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota yang bekerja di lingkungan dunia usaha pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan. Yang kedua itu keterterapkan atau applicability, yaitu harus diterapkan oleh anggota teknisi akuntansi Indonesia. Pimpinan teknisi akuntansi bertanggung jawab atas ditaatinya aturan etika oleh anggota teknisi akuntansi. Yang ketiga, independensi, integritas, dan objektivitas. Jadi independensi yaitu dalam menjalankan tugasnya, anggota teknisi akuntansi harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesionalnya. Integritas dan objektivitas, yaitu dalam menjalankan tugasnya, anggota teknisi akuntansi harus mempertahankan integritas dan objektivitasnya. Jadi harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahui atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain. Yang keempat yaitu standar umum teknisi akuntansi. Itu ada 5, yaitu standar umum, yaitu anggota teknisi akuntansi harus mematuhi standar berikut beserta interpretasinya terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan asosiasi. Selanjutnya, yang kedua, kompetensi profesi. Anggota teknisi akuntansi hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional secara layak. Yang ketiga, kecermatan dan keselamatan profesional. Anggota teknisi akuntansi wajib melakukan pemberian jasa profesional yang kecermatan dan keselamatan profesionalnya. Yang keempat yaitu perencanaan dan supervisi. Jadi anggota teknisi akuntansi wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaannya pemberian jasa profesional. Yang kelima yaitu data relevan yang memadai. Anggota teknisi akuntansi wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Yang keenam yaitu kepatuhan terhadap standar. Anggota teknisi akuntansi yang melaksanakan penugasan jasa akuntansi wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang dikeluarkan oleh asosiasi teknisi akuntansi. Yang ketujuh yaitu kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi. Anggota teknisi akuntansi tidak diperkenakan menyampaikan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya itu yang
kelima yaitu ada tanggung jawab profesi teknisi akuntansi. Sesuai yang saya ketik di PPT, yaitu tanggung jawab profesi teknisi akuntansi yaitu anggota tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Itu yang keenam yaitu fee profesional. Fee profesional yaitu ada dua, yaitu pertama besaran fee, yaitu fee anggota dapat bervariasi antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlakukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan pertimbangan profesional lainnya. Yang kedua yaitu fee contingent, fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan kecuali ada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontingent jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan jika dasar penetapannya adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Yang ketujuh yaitu tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Jadi anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Itu yang kedelapan itu perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Apa sih itu maksudnya? Yaitu anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencerminkan profesi, yang tidak mencerminkan profesi. Yang ke-9 yaitu tanggal berlaku efektif. Aturan etika ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2006. Selanjutnya yaitu ada pihak yang membutuhkan dan menggunakan informasi atau laporan akuntansi, yaitu ada dua pihak. Yang pertama itu pihak internal. Di pihak internal itu ada pemilik, manajemen, dan pegawai. Mereka itu membutuhkan informasi atau laporan akuntansi untuk berjalannya suatu perusahaan dan menentukan arah kemana perusahaan itu akan berjalan dari informasi atau laporan akuntansi. Selanjutnya yaitu pihak eksternal yang membutuhkan dan menggunakan informasi atau laporan akuntansi, yaitu ada kreditur, ada investor, ada pemerintah, ada konsumen, ada lembaga keuangan, ada otoritas pajak. Jadi mereka itu sangat membutuhkan informasi atau laporan akuntansi pada suatu entitas atau perusahaan. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila umur kita panjang, bolehlah kita bersumpah lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.